Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, tradisi turun-temurun seringkali menjadi jantung dari banyak bisnis keluarga. Salah satunya adalah bisnis kulit sapi yang dijalankan oleh Muhammad Hussein. Bisnis ini telah bertahan dan berkembang selama lebih dari 2 dekade. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Bisnis kulit sapi Muhammad Hussein atau yang akrab disapa Laron berawal dari bisnis keluarga yang dimulai oleh orang tuanya pada tahun 1997. Menariknya, bisnis ini hanya dijalankan pada momen Idul Adha saja. Dalam menjalankan bisnisnya, Laron menghususkan diri dalam membeli kulit sapi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Sinjai, Goa, Bulukumba, Makassar, dan sekitarnya. Setelah membeli kulit sapi, tahap berikutnya adalah penyortiran dan pembersihan dari sisa-sisa daging yang menempel. Proses ini penting untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi. Kalau momen kurban begini, kita pilih kulit-kulit yang tebal, kulit sapi yang tebal. Itu untuk diolah sebagai kerupuk kulit yang dijemur itu. Jadi prosesnya panjang, kalau itu lebih panjang karena dia dimasak dulu, dikerok bulunya, habis itu dimasak lagi, terus ditetel sampai bersih, tidak ada daging yang menempel di kulit itu, baru dimasak lagi, terus dimasak itu sekitar 30 menit mungkin ya, habis itu dijemur. Setelah dijemur sedikit, dipotong. Maksudnya itu kadar air masih ada sebelum dipotong, itu masih sekitar 50%. Baru dipotong kecil-kecil, baru dijemur lagi sampai kering. Dan kadar air itu sudah tidak ada lagi. Sudah kering betul istilahnya. Selama lebih dari 2 dekade menjalankan bisnis ini, Laron menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam proses jual beli dan pendistribusian kulit sapi. Ia menceritakan bahwa pada awal bisnis, transaksi hanya melibatkan penjual dan pembeli secara langsung. Namun kini proses tersebut semakin rumit karena adanya perizinan dan persyaratan dari pemerintah. Selain tantangan regulasi, globalisasi dan digitalisasi juga mempengaruhi bisnisnya. Persaingan dengan bisnis serupa semakin ketat dan mempengaruhi pemasokan kulit sapi. Jadi ada yang dia langkai begitu ya. Ibaratnya itu kalau misal pertanian ya, biasanya itu kalau orang modal besar dia langsung ke petani, tidak melalui yang ada kan biasanya yang khusus pengumpul. Jadi dia tidak ke pengumpul, dia langsung keliling ke petani itu. Istilahnya kalau bahasa pertaniannya langsung ke sumbernya, dia mengumpulkan sendiri. Itu jadi tantangan itu. Kulit sapi yang siap dijual biasanya didistribusikan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Magetan, dan Tulung Agung. Selain itu, Mataram dan Lombok juga menjadi wilayah pemasokan yang signifikan. Dalam hal harga, Laron membeli kulit sapi mentah dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Setelah diolah, harga jualnya bisa mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dalam momen Idul Adha ini, lewat bisnis kulit sapi, Laron dapat meraup keuntungan 20 hingga 30 juta rupiah. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Mengurut kaki keseleo karena jatuh dari tangga maupun akibat cedera lainnya merupakan suatu budaya bahkan tradisi pengobatan sebagian masyarakat yang masih sering dilakukan hingga saat ini. Pengobatan kaki keseleo dengan cara diurut bahkan menjadi pilihan pertama yang dilakukan oleh sebagian orang. Lantas benarkah dengan mengurut kaki merupakan penanganan yang tepat untuk cedera ini? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kaki terkilir atau keseleo adalah kondisi di mana salah satu atau beberapa ligamen di sekitar sendi kaki mengalami regangan serta robek.
akibat gerakan yang tidak biasa dan berlebihan saat olahraga maupun aktivitas sehari-hari seperti berjalan di permukaan tidak rata, menuruni tangga, atau terantuk benda tertentu. Masyarakat awam biasanya jika mengalami kaki keseleo lebih memilih untuk diurut dibandingkan mengobati langsung ke ahli fisioterapis. Selain percaya akan sembuh dengan diurut, yang menjadi faktor lain ialah biaya pengobatan ini lebih terjangkau dibandingkan pengobatan lain. Meski dengan cara diurut dapat memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi rasa nyeri, namun penanganan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan secara tepat agar tidak memperburuk kondisi kaki yang tercedera. Fisio Herdin menyatakan, jika keseleo atau cedera yang masih disertai dengan tanda bengkak atau radang, tidak dianjurkan pemijatan atau pengurutan karena akan menambah pembengkakan dan radang. Fisio Herdin juga membenarkan sebagian masyarakat yang mengalami cedera keseleo akan langsung dibawa ke tukang urut. Dalam kondisi tertentu mungkin ada yang cocok, tetapi sebagian besar keseleo yang disertai dengan radang, bahkan nyeri yang hebat, sebaiknya tidak dilakukan pengurutan atau pemijatan. Sebaliknya, Fisio Herdin menyarankan beberapa penanganan pertama ketika kita mengalami cedera atau keseleo tersebut. Jadi kalau untuk penanganan pertamanya sendiri, kita ada dua prinsip yang kita gunakan. Ada prinsip RICE, dan RICE itu sendiri sering digunakan yaitu kepanjangan dari pemberian R-nya itu sendiri adalah istirahat, kemudian I-nya itu adalah ice atau pemberian es atau kompres es, kemudian C-nya itu dekompresi atau ditekan, dibebat, kemudian E-nya itu sendiri adalah elevasi. Namun yang sekarang perkembangan terkininya kita menggunakan prinsip penanganan peace and love. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Peace and love itu artinya yang pertama yang kita lakukan adalah proteksi. Proteksi artinya menghindari gerakan-gerakan yang bisa menambah nyeri atau rasa sakit. Kemudian elevasi artinya kita posisikan di area yang cedera itu lebih tinggi daripada area jantung atau ditinggikan. Kemudian kita menghindari penggunaan anti radang atau obat-obat anti radang karena itu bisa menghambat penyembuhan cederanya. Kemudian kita berikan kompresi, setelah itu kita edukasi. Nah, di samping itu, setelah kita berikan peace tadi, ada love namanya. Love itu artinya, L-nya itu adalah load, artinya secara bertahap kita berikan pembebanan pada area yang cedera atau dengan latihan ringan secara progresif, kemudian membangun optimisme dari pasien atau orang yang mengalami cedera ini supaya dia tidak selainnya berpikiran macam-macam atau tidak down dengan cederanya. Kemudian vaskularisasi atau F-nya itu artinya kita memberikan latihan ringan atau latihan aerobik yang sifatnya untuk menambah peningkatan peredaran darah, terutama yang ditujukan untuk peningkatan peredaran darah di area yang cedera, dan di situ diharapkan dapat membantu proses penyembuhannya. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah exercise, di mana exercise ini merupakan modalitas yang sangat krusial untuk pemulihan bagi orang-orang yang mengalami keseleo atau yang mengalami cedera. Saat kaki keseleo, sebaiknya memperhatikan hal yang harus dihindari untuk tidak dilakukan, seperti pemberian kompres air hangat, massage atau pemijatan, terutama di 40 jam pertama setelah kaki cedera. Kecuali tidak ada tanda-tanda bengkak dan nyeri hebat, dan penanganan cedera ini sebaiknya dilakukan dengan tepat dan di waktu yang tepat juga. Penanganannya sebenarnya sejak setelah cedera kita bisa langsung ditangani. Kalau memang itu pasien misalnya dibawa ke klinik, biasanya diberikan langsung penggunaan metode misalnya peace and love atau RICE tadi gitu. Nah, di penanganan 2 kali 24 jam, maka penanganan yang kita gunakan adalah lebih bagaimana mengontrol nyeri, mengontrol bengkak, dan mengontrol lingkup gerak sendinya di awal. Setelah itu biasanya kita disertai dengan ada rest atau fase istirahat sambil melihat 3 hari atau 4 hari setelah cedera. Kalau setelahnya cederanya ringan, biasanya setelah 3 atau 4 hari atau maksimal 5 hari biasanya sudah pulih. Tapi kalau cederanya agak berat, maka bisa lebih dari itu gitu.
Jika cedera tidak ditangani dengan baik, maka ada kemungkinan pemulihannya belum sembuh total dengan indikator rasa nyeri. Selain rasa nyeri, ada dampak yang langsung pada ketajaman reseptor yang ada pada persendian. Ketajaman reseptor ini harus dipulihkan dengan latihan dan insight yang tepat seperti latihan stabilitas kaki. Fisyoherdin juga mengungkapkan, kaki atau spring ankle harus difokuskan penanganannya setelah fase akut dengan pemulihan kembali ketajaman reseptor yang ada di persendian. Karena hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera berulang. Nuri Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.